Oke, pecinta Paparera, Hedi Bosu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jadi kembali lagi dengan channel kami DK1419 Channel. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang berpengaruh juga di Pramuka, yang bisa membuat Pramuka itu bisa mengenal apa itu digitalisasi sesuai tema kita ya. Oke, sebelumnya kami perkenalkan dulu narasumber kita. Ini adalah Kak Iwan Laya. Beliau ini aktivis Pramuka sampai sekarang. Dan untuk lebih lanjut dulu kita tanya dulu kalau Kak Iwan ini bagaimana? Orang mana? Atau dari mana? Tertawa. Tidak ada tertawa. Iya, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Bagaimana? Kak sehat? Oke. Siap. Sehat Tika ini sehat? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sehat. Jadi kira-kira mungkin bisa Tika ceritakan Tika itu berawal Pramuka itu dari mana? Apakah Tika ini mulai dari SD atau TK atau mungkin ada kejadian-kejadian unik? Mari orang sama-sama ceritakan dulu di sini. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam, luar biasa. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Kak Rizky. Iya, Kak. Nah, Kak Rizky ini saya kenal sejak dia menjabat sebagai ketua DKC. Oh, di Kabupaten Pohuwato. Iya. Kak Rizky orangnya punya inovasi, kreatif. Itu ya, mungkin perkenalan saya dengan Kak Rizky. Orangnya baik juga. Alhamdulillah. Inovasinya yang salah satunya ini podcast. Biasa. Ya. Jadi Kak Rizky, yang pertama, saya sebelum memperkenalkan diri, saya juga kaget ini. Kenapa Tika kaget? Kaget dapat WA dari Kak Rizky. Kak, bisa siap. Siap di sini untuk jadi narasumber. Oh, saya bilang narasumber apa? Ini narasumber. Oh, nanti saya ingat kembali. Saya buka. Kebetulan saya berteman dengan Facebooknya DKC kemudian Kuarca. Saya lihat, oh seperti ini. Ya bisa. Model kita ambil tema apa? Saya pikir ya bagus, kita ambil digital Pramuka. Iya, digital Pramuka, gitu. Pramuka digital. Pramuka digital. Jadi begini Kak Rizky, saya sudah mulai angkat kaki. Sebelum itu Tika ini berawal masuk Pramuka dari mana? Ya, itu yang sebelum saya ceritakan. Saya ini kalau aktif di Pramuka itu sejak SMP ya. Oh, SMP. Dunia Penggalang. SMP. Kalau untuk ikut-ikutan mungkin dari SD juga berkemah. Iya. Kemah ini yang biasa-biasa ya. Iya. Sabtu Minggu itu Minggu. Sempat ikut seperti itu. Tapi untuk mengenal lebih dalam Pramuka itu sudah SMP itu sudah mulai. Oh iya. Sudah mulai kenal dunia Pramuka sejak SMP. Gitu. Sampai saat ini masih cinta dengan Pramuka. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Iwan. Jadi for information, bahasa Inggris poli. Jadi informasi Tika Iwan ini adalah perintis Pramuka Racana Iksan juga. So lupa atau ini dia kan. Ini teman-teman baru tahu, apalagi yang teman-teman kuliah di Iksan yang mungkin yang dapat lihat, ternyata Pramuka Iksan ini ada Pramuka ya, berawal dari beliau ini. Jadi bagaimana itu Kak? Itu kalau tidak diingatkan oleh Kak Rizky itu saya sudah lupa itu masalah. Bukan lupa karena apa? Karena saking banyaknya aktivitas di Pramuka mungkin ya. Iya. Saya alhamdulillah saat itu sempat memikirkan bagaimana Pramuka itu masuk di perguruan tinggi. Iya. Khususnya Iksan. Gorontalo saat itu belum ada Dewan Racana di sana, belum ada pengurus Racana. Saat itu tahun kalau tidak salah tahun 2010. Oh iya. 2010 itu saya pegang surat dari kuartir daerah untuk permintaan peserta Pransaka saat itu. Pransaka berawal dari Pransaka 2010. Pransaka. Saya diminta untuk bisa bagaimana
jadi peserta di situ melalui Melalui kampus Iksan. kampus Iksan, iya. Ya. Dan alhamdulillah itu disetujui oleh pihak kampus. Oh, Nah, dengan mungkin saya bisa ceritakan bahwa setelah saya pulang dari Peransaka mungkin saya punya utang Budi untuk iya, kampus untuk ini. kampus ini karena sudah diikut sertakan ya mewakili Iksan itu Pramuka, begitu. Mungkin maka harus ada balas budi di kampus itu. Iya. bisa diceritakan itu sejak pulang dari satu-satunya Iya. satu-satunya peserta yang dari perguruan tinggi itu hanya Iksan. Iksan. Wih, luar biasa, tepuk tangan dulu. Oh, kalau terlambat tepuk tangan itu kasih kurang gaji kru. Oh iya, saya juga tahu itu Tika sebagai kalau bisa dibilang pendiri Pramuka Iksan. Saya juga alumni Iksan 3 semester. 3 semester tapi di Universitas Iksan Puwato waktu itu. Saya itu bertanya-tanya sama senior-senior yang ada di Kuarda, kira-kira bagaimana ini mau kasih timbul mau bikin rencana ini khususnya di Iksan. Waktu itu saya masih DKC. Terus ada yang saya lupa siapa yang bilang itu. Saya lupa. Yang jelas waktu itu dia bilang hubungi Kak Iwan Laya. Dia itu kebetulan dia adalah perintis pramuka yang ada di Iksan. Setelah itu maka waktu Raimuna Nasional 2017 saya bawa nama Iksan. Saya bawa nama Iksan untuk mewakili peserta Raimuna Nasional. Walaupun bukan peserta sih sebenarnya, cuma karena menempel di Dewan Kerja Cabang. Setelah itu Kuarca Pohuwato waktu itu melaksanakan kegiatan Kema Bakti dan ya begitu saya ikutkan mereka. Dan sampai sekarang ini universitas yang ada di Pohuwato ini mempunyai nomor GoDep ya berawal dari situ. Jadi saya itu sangat bersyukur. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Dan Kak Iwan juga ini adalah Purna DKD. Purna Kalau DKD. untuk DKD saya tidak sempat masuk. Oh, tidak sempat. Masuk struktur DKD tapi untuk kegiatan-kegiatan DKD itu kita ikut semua. Oh iya, tapi Gitu. Pramuka Peduli ya, Pramuka Peduli. Pramuka Peduli. Pramuka Peduli Kuarda Gorontalo, luar biasa. Jadi ini yang teman-teman Pramuka Peduli, Kak Iwan ini juga Pramuka Peduli. Begitu. Oke. Langsung kita masuk saja pada tema pembahasan kita ini terkait dengan pramuka digitalisasi. Kalau kita lihat sekarang di era sekarang ini 4.0, kita dituntut harus menyesuaikan dengan digitalisasi, apalagi kita ini dikenal sebagai Gen Z atau generasi digital. Tapi kebanyakan orang bilang orang generasi milenial, padahal saya rasa itu keliru. Orang ini adalah generasi digital yang harus menyesuaikan dengan era digital saat ini. Menurut Tika, apakah pramuka itu sudah sampai di era digitalisasi atau masih dengan cara-cara yang lalu, cuma tepuk tangan, main tongkat dan lain sebagainya? Padahal ini bisa kita tangkap ini ilmu-ilmu digitalisasi ini. Apakah menurut Lika pramuka tertinggal atau tidak? Menurut Lika bagaimana? Oke. Berbicara tentang digital, pramuka itu jauh lebih unggul, lebih pertama menggunakan sistem digital itu. Pramuka perlu kita ketahui bersama bahwa pramuka itu jauh lebih menggunakan digital itu. Itu semafor dan Morse. Oh, itu termasuk digital, Kak? Ya. Oh, itu perlu kita ketahui bersama bahwa digital itu berawal dari itu. Oh. Menurut Tante Wikipedia, nanti Kak Rizky sendiri. Oh iya. Digital kuno itu, termasuk digital kuno itu adalah Morse dan semafor. Nah, pengertian digital itu alat komunikasi kan, iya namanya gitu kan, alat komunikasi, berarti dia masuk pada digital. Tapi yang tertanam dalam mindsetnya kita, digital itu masuk gadget apa segala macam, ini laptop apa segala macam, dan orang-orang berpikir bahwa pramuka ini masih kuno, masih jaga pakai cara-cara lalu, masih jaga pakai Morse apa segala macam, masih ya begitulah. Begitu. Betul Kak Rizky. Saya akui itu untuk penggunaan digital era sekarang. Saat ini pramuka itu kayaknya kita ketinggalan dalam penyesuaian. Oh itu, iya. Kak. Tapi kalau kenal digital, pramuka yang sudah kenal pramuka lebih dulu. Mana yang pertama kali buat pakai
Morse dan semafor. Iya. Hanya TNI dan Pramuka. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pramuka, luar biasa. Jadi masalah digital sebenarnya kita tidak ketinggalan, kita tidak kaku, tapi cuma penyesuaiannya. Karena perkembangan digital itu cepat. Tetapi Pramuka itu seakan tidak bisa mengejar itu ketertinggalan kita untuk dalam perkembangan digital. Iya. Bayangkan Kak, saya cerita sedikit tentang digital Pramuka ini ya. Iya. Kemarin waktu tahun, saya lupa tahun berapa itu, LT5. Iya, LT5. Kita dari Gorontalo saja sudah siapkan untuk teknologi yang harus dibawakan di lomba dilombakan di LT5. Iya. Itu kita bawakan, kita latih adik-adik kita yang penggalang ini. Itu tentang roket air. Kalau tidak salah itu Kak Rizky pernah roket air. Itu teknologi yang mungkin kita anggap di Pramuka sudah bisa bersaing di tingkat nasional. Akan tetapi di saat LT5 kita lihat Gorontalo hanya bermodalkan roket air saat itu kita belajar. Di sana pesertanya sudah bisa buat robot. Waduh. Sudah bisa buat robot. Itu peserta penggalang yang ada di tingkat nasional. Kita hanya bermodalkan roket air. Tapi membanggakan untuk Gorontalo, peserta Gorontalo bisa menyesuaikan dengan teman-teman atau yang bersaing dengan untuk buat yang lebih modern lagi. Itu karena kita kurang update, kita kurang ini dengan digital ini. Di sana sudah buat robot. Di sini baru roket air. Itu kan perbandingan penyesuaian teknologi digital ini. Itu Kak. Jadi bagaimana maksudnya peran kita, khususnya kita yang sudah mengetahui lebih dulu bagaimana yang digitalisasi supaya seluruh warga Pramuka khususnya yang di Gorontalo itu bisa tahu tentang teknologi. Kebetulan cuma orang-orang yang ada di kota itu yang cuma tahu teknologi. Orang-orang contoh mungkin di pelosok-pelosok lupa dengan teknologi. Mungkin kira-kira bagaimana itu cara menjawab tantangan seperti itu Kak, supaya orang ini yang di Gorontalo, khususnya di Gorontalo atau khususnya di Pohuwato ini bisa lebih tahu memanfaatkan teknologi terkait dengan teknologi Pramuka atau apa, bisa menyesuaikan dengan digitalisasi yang ada. Gitu. Mungkin bagaimana bicara? Saya ambil satu mungkin dari sisi positif pandemi kemarin, corona. Dengan adanya corona, manusia atau kita yang keterbelakangan ini dengan teknologi sudah mengenal apa itu Zoom meeting. Iya kan? Zoom. Bahkan sekolah pun diterapkan bukan tatap muka tapi Zoom. Dengan adanya pandemi ini, itu kan sudah masuk di dunia digital. Padahal kita belum pernah membayangkan bagaimana kita sekolah di rumah, pakai seragam di rumah, sudah bisa ada nilai. Iya, ada nilai. Itu. Tapi saya sepakat Kak, saya sepakat dengan Pramuka itu tidak ketinggalan zaman. Karena kita juga ada namanya Jota Joti. Jota Joti itu lebih memanfaatkan teknologi lagi sebenarnya begitu. Ya, itu. Itu satu. Yang kedua, yang mewadahi kita itu kita hanya ikut program Jota Joti terus. Kalau saya baca mulai dari pemberitaan Pramuka yang ada sekarang, sudah mulai ada satuan karya yang bergerak di digital ini. Tapi walaupun itu bukan satuan karya yang belum Saka rintisan. Saka rintisan daerah itu. Saka telematika kalau tidak salah itu apa? Ada Saka telematika untuk mungkin di Jawa Barat. Ada Jawa Tengah atau Jawa Timur itu Saka digital. Dan itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Khususnya untuk ke Dinas Kominfonya. Itu kepala daerah langsung resmikan, bahkan genjot untuk bentuk itu. Nanti di situ ada wadah. Kita punya dalam satuan karya itu kan ada krida-krida. Krida-krida itu yang akan mengarahkan anggota gerakan Pramuka ini bagaimana
digital itu sebenarnya penggunaannya, bahkan sampai dengan jangan sampai dikatakan tadi ketertinggalan kita. Pramuka kuno. Itu. Nah ini dia. Saya juga baru ingat, ternyata Kak Iwan ini juga adalah pencetus apa namanya namanya itu yang data potensi online itu. Nah, mungkin bisa disosialisasikan juga itu di sini. Begini, itu satunya saya bukan, sebenarnya saya tidak mau banyak bicara masalah itu. Cuma karena ini harus diungkapkan momen ya. Saya lebih akui orang daripada saya. Kayak ini, Kak Rizky punya inovasi seperti ini. Ini insya Allah ke depan akan lebih jauh berkembang. Amin. Dengan sesederhana ini bisa ke depan sudah ada kamera lebih canggih lagi. ROG 3. Ya. Bisa diundang tokoh-tokoh yang lebih handal lagi, yang punya kepala-kepala daerah mungkin ya. Dan tempatnya bukan hanya di kuarter cabang, tetapi mungkin diundang di mana, restoran mana, di kafe mana, di tempat mana. Semoga bisa dilihat podcast insya Allah dengan inovasinya teman-teman Kak Rizky, tim DK1419 punya kemauan, dan itu saya dapat mungkin dari informasi dari digital juga. Dari digital. Nah itu mungkin saran saya dari teman-teman yang bisa nonton ini, kita bisa like, subscribe. Itu yang sangat bagikan informasi ini. Informasi ini bagikan supaya orang tahu bagaimana pramuka itu. Pramuka itu bukan hanya tepuk tangan, bukan hanya yel-yel. Dan itu. Sekarang saja yel-yel terupdate, Kak. Orang yang susah bayar berkerumun atau apa, orang bisa bisa menyalurkan itu melalui TikTok. Sekarang tapi ada beberapa orang yang menganggap TikTok itu adalah radikal atau mungkin bisa merusak karakternya pramuka, tapi tidak, padahal di situ wadah untuk menyalurkan mereka untuk kayak berkarya, yel-yel dan lain-lain sebagainya. Karena adanya pandemi, kita tidak bisa yel-yel berkerumun, maka kita bisa yel-yel di TikTok. Begini, untuk masalah digital ini atau khususnya untuk media sosial digital ini, ada pendapat bahwa digital ini seperti pisau. Pisau bermata dua. Ini dimanfaatkan untuk apa pisau ini? Apakah kita untuk memanfaatkan untuk anarkis atau untuk pemanfaatan untuk potong apa yang lebih bermanfaat? Seperti itu. Dan untuk TikTok kita manfaatkan. Kita ada ide-ide apa, kita salurkan ke TikTok. Seperti regu penggalang apa mau yel. Sarankan kepada teman-teman pramuka, banyak-banyaklah follow atau ikuti atau itu dia tentang media sosial atau akun-akun yang berbau pramuka, itu bagus. Saya juga mungkin itu meminta saran ke Kak Iwan. Mungkin harapan Lika ini bagaimana, maksudnya menjawab ini tantangannya orang-orang ini sering bilang, jangan gabung di platform ini radikal, ini begini. Padahal di situ tempat kita menyalurkan edukasi, menyalurkan kreativitas, mengembangkan minat. Tapi ada saja. Untuk masalah itu kan memang sudah ada tim cyber. Nah itu ada tim cyber. Indonesia juga sudah punya tim cyber, tidak sembarang bahkan sudah punya undang-undang tentang IT. Itu kita sudah diatur di situ. Untuk masalah radikal itu saya tidak mau mengarah ke situ. Bagaimana kita pemanfaatan ini untuk pramuka, untuk pengembangan bakat, untuk menyalurkan minat. Minat. Yang utama itu etika daripada pemuda itu sendiri. Itu yang pertama. Dan untuk Kak Rizky tadi sempat menyinggung masalah aplikasi. Alhamdulillah kemarin sudah sempat launching untuk tahun kemarin ya. Nah itu yang saya katakan, bahwa kita ini sudah ada. Kita ini sudah duluan yang buat untuk digital ini. Cuma pemanfaatan bahkan penyesuaian itu kita ketertinggalan. Sudah ada aplikasi tapi ketinggalan dalam macam contoh saja, ini ada DK1419 channel tidak subscribe. Jadi dari sekarang
Santai Itu. kak, santai kak. Iya, itulah makanya saya katakan tadi, follow, Iya. ikuti channel atau akun-akun yang berbau pramuka, pramuka. edukasi pramuka. Enak daripada kita ikuti yang lain. Saya bangga dengan apa ya, pramuka punya katanya kan Kak Rizky Pramuka Purwato ini yang sudah bisa buat acara-acara seperti ini. Iya. Bahkan ini mungkin satu-satunya kuartir cabang yang buat ini. Iya, mungkin. Di Gorontalo. Mungkin ada yang lain tapi cuma si sewa apa segala macam. Tapi ini kan ini mandiri. Iya, mandiri. Ini mandiri. Ya. Bahkan kalau bisa Kak Rizky, ini jadi catatan sejarah, rekam. Dalam keadaan seperti ini kita rekam. Ini persiapannya. Iya. Si siapa akan jadi cerita ke depan. Ini jejak digital tidak bisa akan. Kebetulan kita setiap memulai ada snapgram dulu apa itulah dan itu tidak bisa dipungkiri. Itu harus ada ke depan. Kilas balik DK14 19 luar biasa. Sekarang mungkin orang masih lihat masih sederhana sekali. Ya begitulah perjuangan untuk ke depan. Lebih canggih lagi ke depan. Makanya saya katakan tadi aplikasi sudah ada. Saya akui itu sudah ada. Cuma pemanfaatannya itu yang kita masih kurang. Sempat saya untuk masalah digital, pramuka digital ini, saya tidak henti-hentinya untuk berkreasi dan masalah ini. Yang pertama saya pernah dengan senior juga kita pernah kolaborasi buat aplikasi semafor yang sederhana. Ketika kita klik, saat itu masih kayaknya belum ada Android baru satu. Kita sudah buat aplikasi, kita tindis bagaimana muncul semafor A. Kita sudah sempat ada itu sama saya. Yang kedua saya sempat juga pikirkan bagaimana kita. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan pramukanya, jangan ketinggalan digital. Saya sempat berpikir kita dalam suatu kegiatan kita posting dalam akun-akun itu kan itu hal yang biasa lah. Tetapi bagaimana momen kita dalam kegiatan pramuka kita ambil di situ adalah ini adalah tempat wisata apa yang kita bisa promosikan di dalam kegiatan itu. Kedua, ada satu kegiatan yang namanya hiking kan, hiking petualangan. Saya sempat pikirkan bagaimana dalam hiking itu kita buat aplikasi. Iya, saya pun sempat memikirkan itu Kak. Jadi kalau pas saya pikiran ini, jadi di setiap pos itu ada barcode. Iya, kayak barcode begitu. Jadi setiap dorang lagi tidak lagi mau cari kayak pesan kertas mau cari di hiam bunga apa. Jadi tinggal dorang scan barcode, di situ ada perintah-perintah. Luar biasa. Artinya kita ini harus berpikir bagaimana pramuka bisa menyesuaikan dengan digitalisasi. Itu makanya saya sempat berpikir sebelum itu, waktu sebelumnya itu mungkin Kak Rizky bisa tambahkan itu ya, barcode ya. Dulu waktu itu saya berpikir dengan teman-teman yang pramuka juga, bagaimana di dalam hiking itu, karena waktu itu belum ada barcode. Kita bicara tentang kita foto jejak ini kita foto Pak, lapor di mana. Bahkan sekarang kan sudah ada foto yang bisa titik koordinat. Titik koordinat. Lebih mudah lagi kita buat aplikasi tentang itu. Bagaimana kita rintis satu aplikasi tentang petualangan pramuka, dan itu kita bisa sebar di gudep-gudep yang ada di Kabupaten Purwato ini. Tapi terkadang kemauannya mereka itu kayak apa poli ini maksudnya yang orang itu berharap bagaimana orang bisa menjawab tantangan ini, orang-orang maksudnya apalagi yang siswa-siswa, maksudnya anak-anak penega pandega ataupun penggalang siaga, orang bisa tertarik dengan aplikasi pramuka. Cuma sekarang kan kita tahu tuh, maksudnya mungkin agak lebih ke arah game yang bisa orang sebut dengan kan yang gitu, yang tembak-tembak di atas kapal yang tidak ada pintu begitu. Dan orang bodoh amat dengan aplikasi pramuka yang kita tawarkan. Sempat saya ada buat kayak satu bukan oleh pelatihan tapi secara komunitas begitu.
Itu dia cuma blok kayak blok begitu, dia nama Gather. Gather itu dia orang bisa zoom tapi orang ada di situ. Artinya ada karakter, dia macam game tapi orang zoom. Kayak setiap bagian ada pertemuan, orang ada satu karakter di situ, satu avatar. Orang bisa kasih berjalan ke mana saja. Tapi orang petatap muka itu melalui video call, begitu kayak zoom. Tapi dia bisa berjalan ke sana kemari, mau berkumpul di lapangan utama. Itu sudah ada. Sudah ada Kak, sudah ada. Alhamdulillah saya dapat relasi dan dapat ilmu itu sama Kayuda Adiaksa. Dia memberikan ilmu begitu, tapi saya sosialisasikan begitu kayak dorong, apa ini tidak kayak ini. Itu yang saya itu berpikir bagaimana menjawab tantangan ini orang-orang supaya bisa bisa menyesuaikan dengan digitalisasi. Itu yang susahnya kita itu Kak. Sebenarnya kalau menurut ini. Oke, lanjut Kak. Itu terkait dengan tantangan bagaimana orang bisa menjawab tantangan itu tuh orang-orang yang maksudnya sudah ada digitalisasi tapi orang tidak mau tahu dengan digitalisasi ini. Begitu. Oke. Saya rasa kalau untuk masalah digitalisasi ini kita yang pertama dari lingkungan kita sendiri dulu. Ya. Lingkungan kita utamanya yang ada di Pramuka ini. Ya setidaknya dalam kegiatan-kegiatan Pramuka sudah mengarah ke sana. Awalnya mungkin pengisian formulir pendaftaran. Ya. Pengisian formulir pendaftaran bisa sudah melalui digital, tidak perlu lagi manual. Data potensi. Iya. Kemudian data potensi Pramuka sampai kita mulai dulu dari kita. Kemudian untuk tadi seperti tadi aplikasi untuk sudah mulai dalam perkemahan ada hiking ya, kita buat itu untuk mengarah ke masyarakat umum ataupun Pramuka dengan hal yang berbau digital. Saya rasa kita sudah ada yang disebut dengan generasi merunduk, sudah lebih banyak ke HP. Tapi apa yang dimainkan di HP ini untuk dorong pendiri sendiri juga apa? Itu makanya Pramuka masuk ke situ. Nah, itu. Pramuka masuk ke situ kita buat apa? Lebih ke aplikasi apa di situ? Mungkin lewat game-game Pramuka. Nah, tapi ingat mungkin ada yang lebih cenderung ke ekonomi keuangan, lebih ke keuangan digital. Sekarang ada kan game yang sangat sekarang game-game itu sudah berpenghasilan. Iya. Nah, itu. Makanya bagaimana Pramuka punya ada penghasilan. Tapi orang bagaimana itu Kak? Orang ini dengan prinsip Pramuka suka dan rela dengan adanya aplikasi atau mungkin orang mau bikin aplikasi yang memunculkan uang, bagaimana pula itu Kak? Kita mungkin lebih mengarah bukan uangnya. Oh iya saya paham. Bukan uangnya, tapi kita ke kecakapannya Pramuka itu. Kita sudah berbuat ini, kita dapat poin. Contohnya mungkin kita dapat poin, dapat bintang, dapat apa, dan itu bisa ditukar buat saldo atau apa. Iya, saldo dana apa. Itu mungkin bisa betul. Dapat gratis macam kalau seandainya ada kuartir cabang buat satu aplikasi yang mengenai game Pramuka. Siapa yang dapat poin ini dapat traktiran dari kuartir cabang. Oh iya. Dan kuartir cabang juga pasti ataupun kuartir cabang ke apapun itu yang Pramuka membuat aplikasi itu maka iklan akan masuk. Itulah. Jadi lagi tidak ada lagi mau ambil dari tanah. Atau apa? Sudah ada yang macam contoh ini, kalau semakin banyak yang subscribe, banyak yang menonton, iklan masuk ke kita orang juga akan mendapatkan penghasilan. Jadi jangan lupa subscribe. Seperti itulah kalau banyak yang banyak yang registrasi, tapi apalagi banyak yang download aplikasinya kita. Dari situ. Kita bukan bicara
uangnya, tapi Iya. bagaimana karakter kita terhadap digital ini. Ya, itu dia. Uang itu hanyalah bonus. Bonus. Bonus itu. Tapi bagaimana kita melatih peserta di anggota pramuka ini Cakap digitalisasi. cakap digitalisasi. Iya, luar biasa. Itu lebih pantas yang ini. Iya. Itu satunya mungkin kita punya ide kreatif buat aplikasi yang bisa anggota pramuka lah, ya jangan dulu ini yang terdaftar di Gudep. Ya. Contoh mungkin yang pengurus pramuka yang ada di gugus depan bisa mainkan itu karena syarat daripada registrasi itu punya Aplikasi itu. bukan aplikasi tapi untuk registrasi di aplikasi itu punya kartu anggota atau apa iya, yang iya, bisa ini Iya, iya. supaya lebih mudah. Ya. Nah, kemudian mungkin setelah itu bentuk gamenya seperti apa, ada penghasilan poin. Iya, daripada orang cuma kayak macam mau kasih penghasilan ke Google pakai Google Form, kenapa tidak orang tidak bikin Google Form khusus pramuka? Iya, Begitu, iya luar biasa Iya. Jadi seperti kemarin saya sudah sempat ini juga dengan masalah pendataan ini. Iya, pendataan kemarin. Pendataan pramuka. Daripada kita manual, kita ini saja. Apalagi kuarter cabang Powato ini, koran-korannya itu jauh. Ya. Jauh. Dan mungkin hanya urusan pendataan, kita harus ke kecamatan itu. Ya. Lewat digitalisasi kita bisa mudah. Ya, iya. Itu satu. Masalah penggunaan itu sih Iya, ke siap. digital. Iya. Dan saya bicara mensosialisasikan supaya teman-teman atau rekan-rekan itu ataupun saya adik-adik kalau menggunakan digital begini, kayak contoh kalau ada yang bilang Kak bikin bagaimana ini atau dia tak salah tinggal ada tulis apa padahal ada teknologi ini, saya mau bilang pada orang ini ada teknologi yang DP nama WhatsApp foto. Contoh atau ya, ada DP nama kirim foto lewat WhatsApp. Itu teknologi coba tinunu pakai yang begitu. Bagi dorang daripada dorang cuma ada pakai apa yang tidak ada gua bikin lalapa dorang, mending kenapa ini ada teknologi yang DP nama ini. Padahal dorang tahu itu. Oh iya gitu Kak. Oke, selanjutnya itu mungkin harapan Lika untuk pramuka Gorontalo, khususnya pramuka Pohuwato mungkin lebih mengarah ke digital ini. Iya. Satunya mungkin itu jangan sampai ketertinggalan dalam perkembangan digital itu satu. Oke lah, coba dari diri sendiri, dari satuan kita sendiri untuk ke mengarah ke digital. Mungkin ke depan bisa kita support seperti daerah lain, kita buat satuan karya yang digital. Iya. Kalau bisa disupport oleh Mabicap ya. Insya Allah disupport oleh Mabicap. Apa salah kita buat satuan karya untuk digital, itu lebih ini mendorong kita ke itu. Supaya bisa lebih memanfaatkan digitalisasi yang ada ini. Iya. Dan insya Allah kalau memang bisa ini, kita kerjasama untuk dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah digital ini, pramuka besar kita. Iya, betul sekali itu Kak. Dan mungkin kita juga minta saran khususnya kepada kami DK1419 channel, mungkin saran apa lagi yang bisa kami lakukan dan bisa kami kembangkan. Mungkin harapannya Tika Iwan bagaimana terkait dengan kami yang DK1419 ini. Oke. Karena ini channel mungkin channel yang baru sekali. Baru dan mungkin punya terobosan bagus dan bergerak di pramuka. Satu-satunya mungkin channel yang bergerak di pramuka yang ada di Gorontalo. Insya Allah harapan saya bisa lebih hebat lagi. Lebih maju lagi. Amin. Lebih maju lagi dan akan dilirik oleh semua orang. Iya, semua orang. Kita bisa dapat yang lebih baik lagi untuk ini. Yang pertama anggota pramuka lah. Kita mulai dari anggota pramuka, lagi kita dari diri sendiri. Iya. Anggota pramuka diharapkan untuk bisa channel ini
sebarluas Wow. dulu. Channel ini sebarluas. Terus untuk literasi tentang pramuka digital, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, Iya. yang menyangkut pramuka, ikuti semua. Ikuti semua. Bagikan. Lebih bermanfaat. Iya. Saya bisa tantang teman-teman pramuka. Satu hari satu postingan mengenai pramuka. Dengar itu ya, mungkin ini teman-teman di sini ada teman-teman DKC, Ya. Humas Pramuka. Apa ini ada Humas Pramuka ini? Tika Putra ini Humas Pramuka. Jadi pekerjaan ini bukan lagi tugasnya humas, bukan lagi, tapi ini ke individu. Kita digital, kita tentang postingan tentang pramuka, baik itu tulisan, gambar maupun video yang menyangkut pramuka, apa sajalah yang bisa mau dimuat, itu supaya lebih booming lagi kita punya betul. pramuka ini di digital ini. Iya, apalagi dengan pramuka Indonesia ini adalah anggota terbanyak sedunia. Di sedunia, kenapa tidak orang tidak bisa mau jadi melesat lebih tinggi ini orang pramuka, kasihan kalau bilang bisa dibilang. Kalau sudah seperti itu pramuka akan dilirik. Iya, pastilah, pasti. Kita mungkin saya punya saran untuk Rizky dan teman-teman, tokoh atau narasumber atau ini yang bisa diajak mungkin kalangan eksternal atau yang purna atau apapun itu yang berpengaruh. Bisa saja kita undang. Ini kan Kakwarcap belum ya? Iya. Harapannya pertama Oke, Kakwarcap. Dimulai dari Kakwarcap kita bisa undang, bicarakan. Tidak menutup kemungkinan Kakwarda. Iya, kalau sudah dilirik oleh Kakwarda, mungkin bisa kita lewat andalan lewat Kwarcap kita support untuk Kamabicap bisa menempatkan waktu dengan ini. Luar biasa mungkin sekali. ada Antan Purna ketua Kwarcap, mantan ketua Kwarcap. DKC. Iya. Sekarang saya rasa purna ketua DKC sudah sukses. Ya, kita bisa undang mereka bicara tentang pramuka ini, bagaimana pengalaman mereka di pramuka, apa yang aktivitas sekarang pramuka, apakah masih menempel kacu di dadamu? Oh iya, masih menempel kacu di dadamu. Dengar itu, apakah masih menempel kacu di dadamu kakak-kakakku sekalian? Oke, terima kasih Kak sudah memberikan harapan ke kami. Insya Allah saran-saran yang kakak berikan mungkin bisa kami jalankan dan untuk kebajuan channel juga kami Kak, begitu. Mungkin yang bisa saya dapat dari pembahasan kita pada malam hari ini adalah ciptakan kesempatan. Begitu teman-teman, ciptakan kesempatan. Kesempatan itu bukan ditunggu, tapi ciptakan. Kalau orang mau tunggu-tunggu ini kesempatan, lama sekali. Mau tunggu itu harap yang tidak ada guna. Kesampingkan harapan dan lain-lain tanpa ada kepastian. Jangan berharap, jangan. Jadi ciptakan kesempatan, jangan tunggu kesempatan tapi diciptakan. Mungkin itu bisa saya petik dari pembahasan kita pada malam hari ini. Dan pramuka itu adalah wadah kita untuk menyalurkan minat serta bakat kita, dan kita juga tidak akan ketinggalan terkait dengan keadaan-keadaan yang ada ini seperti digitalisasi dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu Kak pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah datang di channel kita ini yang masih dirintis. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi, dan ini adalah sejarah kita juga ini. Dan menjadi sejarah kita. Pasti orang-orang narasumber pertama kita insya Allah orang semua menjadi basar kamar ini channel ini. Terus kita pernah di sini awal-awal. Kita pernah di sini awal-awal. Kita lihat ke depan karena tantangan digital itu makin penting ke depan. Iya, makin bagaimana inovasi kita lah, kreativitas kita dalam mengarah channel ini. Oke, terima kasih Kak. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Sekian mungkin podcast kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan lagi dengan podcast dengan narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.
Pacinta Paparera Hedi Besu.